Oke, kembali ke perhitungan ya. Pada gelagar sederhana dengan beban terpusat, selanjutnya kita akan menganalisis gaya-gaya dalam. Oke, gaya dalam itu apa aja? Ada momen, ada gaya lintang, satu lagi ada gaya normal. Oke, nah kita lihat di sini soalnya tidak ada beban horizontal, maka gaya horizontal di A adalah sama dengan 0, maka otomatis bidang normal berarti juga sama dengan 0. Berarti yang ada hanya momen sama gaya lintang mx dan dx. Jadi nanti dari perhitungan mx ketemu bidang momen, bidang m, gaya lintang dx ketemu bidang d. Nanti kita gambarkan diagramnya, diagram bidang n, d, dan m. Oke, namanya gaya dalam ada n, d, dan m atau mdn namanya. Oke, dari soal kemarin ya, dari soal gelagar sederhana dengan beban terpusat, satu beban terpusat 500 kg. Mari kita analisis gaya dalamnya mulai dari momen x, yaitu mx. Oke, momen x. Cara mengerjakannya yaitu kita lihat, kita berjalan ya. Maaf, saya rapikan lebih dahulu. Kita berjalan dari A sampai C dan C sampai B. Jadi untuk mencari momen X itu kita harus dari interval per interval, dari titik ke titik, yang namanya interval, gitu. Dari interval nggak bisa langsung keseluruhan, kita harus menganalisisnya satu persatu dari interval ke interval. Jadi interval A sampai C. Oke, A sampai C berarti kita berjalan dari A sampai dengan C. Jadi kita gambarkan seperti ini. A sampai dengan C. Ini titik A. Ini adalah X. Ini jarak ke titik X. Titik X sembarang ya, mulai dari 0 sampai dengan titik C. Nah, ini adalah titik C. Nah, jadi interval itu adalah A sampai C. Berarti ini 0-nya. Jadi kita punya tanda seperti ini tuh. Nah, X sama dengan 0, berarti titik 0-nya tuh, X 0-nya tuh adalah di A. Sini 0, sini adalah berapa ini? Adalah 2. Dari 0 sampai dengan 2 di C. Oke. Ini 0, ini 2 di C, ini X, jarak X. Jadi itu variabel. Jadi ini X yang kita cari, apa yang kita tentukan. X ini adalah persamaan, nanti kita masukkan variabel bukan ketentuan, mulai dari 0 sampai dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan X lebih dari 2 kurang dari X lebih dari 0 kurang dari 2, dari A sampai C, 0 sampai 2 gitu. X ini berada di, kita berjalan-jalan mulai dari 0 sampai ke 2 gitu. Kita mencari mx. Namanya mx berarti adalah fungsi dari momen fx. Jadi kita mencari fx sama kayak di matematika fx. Ini kalau kita sekarang karena ini fungsinya fungsi momen dari mx. Kalau dulu fungsi sembarang fx, sekarang fungsi momen mx gitu. Mx itu hubungannya dengan gaya-gaya. F dikalikan dengan jarak X. Gaya dikalikan jarak tegak lurusnya. Jarak gaya dikalikan dengan X. M sama dengan F-nya apa aja? Ini ada RA. RA-nya berapa? RVA sama dengan 300 kg. Mulai dari A sampai C belum ada beban, jadi yang ada hanya RVA sama dengan 300 kg. Maka MX sama dengan RVA dikalikan dengan X. Ya,
momen di titik X, mx di sini, titik X, RVA dikalikan dengan X. Untuk mendapatkan mx di sini, RVA dikalikan dengan X. Oke, jelas sampai sini? RVA dikalikan dengan X, mx di momen di titik X ini namanya mx, sama dengan RA dikalikan X, jarak tegak lurusnya sebesar X. Oke, karena tidak ada gaya lain maka persamaannya hanya sampai di sini. mx sama dengan RVA nya berapa? 300 dikalikan dengan X. Kita kotakin ya kalau sudah fix. Nah, oke. Maka kita mulai mencari himpunan penyelesaiannya. Oke, di X sama dengan 0 berarti di titik A ya. MA sama dengan 300 dikalikan 0 sama dengan 0, berarti MA sama dengan 0. Di X sama dengan 1, ini sudah masuk ke persamaan, kita cari X sembarang pun bisa. M di X sama dengan 1, berarti sama dengan 300 dikalikan 1 sama dengan 300 kilogram meter. Jangan sampai lupa satuan ya. Di X sama dengan 2, itu kan berarti sama dengan MC sama dengan 300 dikalikan dengan 2. 3 kali 2 berarti 600 kilogram meter. Oke. Berarti maksimum 2 ya. Jadi mulai dari X sama dengan 0, X sama dengan 0,1, X 0 dengan 0,1, X sama dengan sampai dengan X sama dengan 2. Nah, ini bisa kita cari nanti berapa nilai-nilai MA sampai dengan MC. Nah, dari nilai X dan ini X nya, ini Y nya, maka kita dapatkan nanti bidang momennya. Jadi berapa X, berapa Y, berapa X, berapa MX, seperti itu. Jadi mulai dari ini 0 sampai ini 2 sampai ini adalah 5. Nah, ini berapa nanti MX nya tuh. Oke, lanjutnya interval C sampai B, dimana X nya adalah 2, lebih dari 2 kurang dari 5. Oke, kita bergerak. Berarti mulai dari ini titik C ya, ini ada beban. Nah, itu sudah mulai ada bebannya 500 kg. Ini adalah 300 kg. RVA sama dengan 300 kg. Ada P 500 kg. Nah, jaraknya ini adalah berapa tadi? 2. Lalu jaraknya ini adalah X. Jaraknya adalah X min 2. Ini jaraknya adalah X. Nah, dari sini sampai sini adalah X. Berarti ini adalah dari sini sampai sini adalah X min 2. Oke, berarti MX sama dengan RVA dikalikan dengan X min 500 dikalikan X min 2. Jadi jaraknya ini, jadi RVA sampai X 500 dikalikan sini. RVA sampai dengan ini X nya sekarang di sini, nanti MX ini adalah seperti ini. Nah, RVA sampai X berarti 500 dikalikan dengan ini, gitu. RVA dikalikan X 500 dikalikan ini, maka MX sama dengan 300 X min 500 X plus 1000.
berarti sama dengan min 200x plus 1000. X sama dengan 2, maka M di C sama dengan min 200 dikalikan 2 plus 1000, maka MC sama dengan 600 kg meter sama. Jadi perhitungan antara interval A sampai C dan interval C sampai B itu di X yang sama jawabannya harus sama. Jika tidak sama berarti perhitungannya adalah salah. Oke, langsung ke titik X sama dengan 5. X sama dengan 5, MB sama dengan min 200 dikalikan 5 plus 1000. Di MP harus sama dengan 0. Sekarang ini berarti kontrol. Seperti itu. Oke, itu untuk MX. Berarti kita inputkan mulai dari 0, MA sama dengan 0, di C sama dengan 600, di B sama dengan 0. Kita lihat persamaannya adalah 300 dikalikan X, berarti ini adalah linear. 300X, berarti pangkatnya 1 berarti adalah linear. Sini juga pangkatnya cuma 1, 200X, berarti juga linear. Oke, untuk perjanjian tanda, untuk momen positifnya adalah di bawah. Sedangkan untuk yang lain positifnya berada di atas. Hanya untuk kecuali momen positifnya ada di bawah. Jadi gambar bidang momennya adalah seperti ini. 0 linear naik. Ini MX-nya adalah 300x. Ini MX-nya adalah persamaan ini adalah min 200x plus 1000. Seperti itu. Oke, lanjut ke DX, gaya geser atau lintang. Ingat, DX ini adalah sama dengan DMX per DX. Jadi DX ini adalah turunan dari MX. Itu perlu diingat, ini perlu dicatat. Jadi ingat selalu DX itu adalah sama dengan DMX per DX. DX sama dengan turunan dari MX. Oke, berarti kita punya MX sama dengan min berapa tadi? 300x. Berarti DX nya adalah DMX per DX sama dengan D300x per DX sama dengan 300 kg. Itu untuk interval A sampai dengan C, di mana 0 perhimpunan penyelesaiannya sampai dengan 2. Berarti DA sama dengan 300, DC sama dengan 300 kg. Lanjutnya interval C sampai B, di mana dia 2 sampai dengan X sama dengan 5. Maka tadi MX sama dengan min 200x plus 1000, ya toh? Berarti DX sama dengan min 200. DC kanan, ini ada DC kiri, sama dengan min 200 kg, DB sama dengan min 200 kg. Jadi bisa kita gambarkan di titik A adalah 300, berarti ini adalah konstan.
Karena tidak ada X nya berarti dia adalah konstan. Sama ini juga konstan karena tidak ada X nya. Jadi dari linear kita turunkan menjadi konstan seperti itu. 300 positif, sini 300, di D juga 300. Oke, di B kiri, di B kanan berarti dia adalah di sini, berarti dia min 200, ini minus 200. Oke, naik 200, ini naik 300. Jadi ini RVA 300. Jadi bisa kita tracking ya, mulai dari RVA 300 naik, lalu karena tidak ada gaya dia akan konstan. Karena ada 500 berarti turun 500, 300 min 500 sama dengan 200. Tidak ada beban lagi, dia konstan. Di titik B ada reaksi vertikal 200 berarti naik lagi. Nah, dari gambar ini bisa langsung kita ketahui bagaimana bidang dx nya. Dari sini pun juga bisa. Jadi dari gambar kita, misalkan kita sudah di luar kepala ya, dari gambar pun kita bisa mendapatkan bidang D. Tapi kalau masih susahan ya udah kita pakai hitungan seperti ini untuk mendapatkan bidang D. Jadi naik dulu 300 RVA, jalan ada turun 500, jalan lagi ada naik 300 seperti ini. Nah, ini adalah kontrol. Jadi bidang D nya adalah seperti ini. Oke, untuk soal pertama, soal Gallagher sederhana dengan beban terpusat seperti ini, kayak diagram gaya dalamnya. Kita bertemu lagi nanti di contoh soal selanjutnya, yaitu Gallagher sederhana dengan beban merata. Bagaimana perbedaannya kita saksikan di video selanjutnya. Oke, sekian untuk soal yang satu ini. Kita bertemu di video selanjutnya.